وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Halaman pas 1 ya, baris 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris 8 dari bawah. Falamma kana li mutawassil. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Falamma li mutawassil mi'atun wa sab'un wa tamanuna sanatan wulida lahu lamka wa 'asha ba'da dhalika sab'ami'atun wa ithnataini wa tamanina sanatan wa wulida lahu banuna wa banatun. Falamma kana lilamka minal umri mi'atun wa ithnatani wa tamanuna sanatan wulida lahu Nuhun wa 'asha ba'da dhalika khamsumi'atin wa khamsan wa tis'ina sanatan wa wulida lahu banuna wa banatun. Falamma kana linuhin khamsumi'ati sanatin wulida lahu banuna samun wa hamun wa yafidun. Hadha madmunu fi kitabihim surihan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalau ada waktu kita baca ke bawah tuh. Ya, kita baca ke bawah di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Melanjutkan pembahasan kitab Qisasul Anbiya. Jadi dari mengenai cerita dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya. Qabil dan Habil siapa? Anak-anak itu cuma dijelasin kalau Qabil, Habil memang udah mati kan. Qabil itu sempat punya anak, punya cucu, tapi nggak sampai zaman Nabi Nuh tuh habis semua itu. Anak cucu Qabil yang ada tuh anak cucunya Nabi Allah Sis. Ya. Nah kemudian di sini beliau Tuan Syekh Musonif menjelaskan mengenai garis turunan, garis turunan dulu, ya. Nah sini mungkin nanti kita bisa bahas kias dan masalah tiba alawi insyaallah. Jadi falam maka limutawaslihin
Ya. Tatkala mutawasslih yang merupakan anak siapa? Anak Khanuh atau Akhnuh. Jadi kalau orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani memanggil nama-nama Nabi itu Akhnuh atau Khanuh. Khanuh. Ya. Dia juga punya kitab suci gitu. Pas apa di itu cuman dalam satu itu ya. Itu sih akun cuman ya dijelasin katanya ada di itu. Cuman dulu itu kitab suci Khanuh itu dia. Karena Nabi Idris pun mendapatkan kitab suci, cuma bukan suci apa yang namanya Sahifah, seperti Nabi Allah Sahifah seperti Nabi Allah Ibrahim, gitu ya. Suhuf yang dikatakan Suhuf Ibrahim dan Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Idris pun dapat suhuf katanya. Nah ini kita ngomong dulu Nabi Allah Idris. Ya, kita buka surah Maryam. Ya, ayat 56 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris. Ingatlah wahai Nabi Muhammad dalam kitab apa? Ingatlah Nabi Allah Idris. Jadi kalau kita umat muslim manggilnya namanya Nabi Allah Idris. Kalau orang ahlul kitab Yahudi manggilnya Akhnuh atau Khanuh, gitu, ya, Khanuh atau Akhnuh. Itulah kakek dari bapaknya Nabi Allah Nuh itu, ya. Jadi Akhnuh punya anak namanya Mutawasslih yang merupakan kakeknya Nabi Allah Nuh, ya. Wahada laqabuhu. Oh, Nabi Allah itu laqab ketika laqabnya ismu Akhnuh, namanya Akhnuh, ya. Kenapa dinamai Idris? Sini dakwah saya dusu. Waluqiba bidzalika, diberi laqab julukan Idris karena li'annahu awwalu man darasal kitab, orang yang pertama kali yang mempelajari kitab, yang baca tulis itu Nabi Allah Idris katanya. Jadi sebelum zaman Nabi Idris itu belum tahu apa baca tulis apa sih kertas itu apa namanya tulis menulis awalnya itu Nabi zaman Nabi Allah Idris katanya. Kemudian wahot apa itu dia Allah anjala alih talatina sahifatan, karena Allah menurunkan asal Idris 30 sahifah gitu, ya. Ya, kila ya wa huwa awwal man khatal qalam. Nabi Idris lah orang yang pertama menulis dengan pulpen atau dengan alat tulis, ya. Kalau pulpen beneran tulisnya zaman dulu bukan pulpen itu tadi, ya. Pokoknya ya orang yang pertama kali menulis gitu. Wa khatas tiap dan menjahit baju. Jadi ilmu jahit menjahit kalau matematika aljabar ya. Cuman dilupain tuh, dihapus sama orang-orang barat gitu. Tidak kita itu awal itu ya ilmu kimia juga sama, ya. Ilmu apa lagi tuh? Ilmu perbintangan juga punya kita seperti itu. Cuman sama mereka dihapus caranya. Ya. Nah, yang menulis itu apa yang menulis beliau Nabi Mustafa, dan yang menjahit baju Nabi Allah Idris, dan beliau juga yang pertama kali makhluk manusia yang bisa melihat, bisa meneliti ilmu nujum atau ilmu falak, perbintangan gitu. Beliau pertama kali itu, dan ilmu hitung yang disebut secara simpel, ya. Cara simpel tuh. Jadi hitung-hitungan tuh awalnya Nabi Allah Idris. Jadi beliau kenapa namanya darosa, kan belajar cerdas. Darosa saya busuk tuh belajar. Jadi beliau kenapa namanya Akhnuh atau Khanuh, dibelajar dengan Nabi Allah karena dia belajar, suka belajar gitu ya.
wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Apa maksudnya? Kan surah Maryam ayat 57, wa rafa'nahu Idris. Kami angkat, kata Allah, Nabi Allah Idris ke tempat yang sangat tinggi. Nah, di sini tafsir jalan lain mengatakan wa hayyun fis sama'ir rabi'ah, hidup di langit yang keempat sampai sekarang. Gitu. Nah, qala ulama, berkata ulama, arba'atun, ada 4 nabi minal anbiya, dari para nabi, ahya, masih hidup sampai sekarang. 4, maksudnya yang belum pernah mengalami kematian, dicabut nyawa begitu, ya. Tapi kalau bisa sudah pernah, cuma dibalikin lagi begitu, ya. Nah, 4 siapa? Isnani fil ardi, yang 2 di bumi, yang 2 di langit. Siapa yang 2 di bumi? Al-Khidru wa Ilyasu. Nabi Allah Idris, Nabi Allah Ilyas. Pernah ketemu sama Nabi Muhammad tuh. Riwayat Imam Anas bin Malik katanya, tinggi banget tuh Nabi Ilyas. Tolong salamin kepada Nabi Muhammad. Ketemu sama Nabi Muhammad, makan, ya makan, datang apa hidangan dari langit tuh. Sama Nabi lagi. Jadi pengen ketemu sama beliau, doa supaya bisa dapetin gelar umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni ummata Muhammadin katanya. Ini bukan cuma Nabi doang. Nabi Idris pun pengen jadi umat Nabi Muhammad. Allahumma Allah takdir itu ketemu sama Anas bin Malik yang lagi sama Nabi Muhammad. Mana tempat agak jauh. Beliau lompat ke satu lembah. Ada orang tinggi banget. Orang nanya siapa yang deh gitu. Kan ya, raksasa ya ini. Ya, oke dah, ya. Gimana tuh ya? Oke, siapa? Nanti belum. Nanti saya terus cari. Tadi gimana sih? Tadi apa nih? Tadi ya. Jadi itu raksasa. Emang sesuai, maksudnya karena zaman kita ya, zaman Nabi pun memang di bawah 2 meter tingginya itu, 2 meter lah paling tinggi ya. Teman-teman dulu Nabi Musa tingginya berapa? 6 meter, ada beberapa kata 5 meter, ada 4,8 meter Nabi Musa. Nabi Adam berapa? 30 meter atau 27 meter. Semana itu? Monas. Tinggi Monas. Enggak, kalau 4 meter aja 5 meter sampai itu lebih ya. Musola lebih. 4 meter, 5 meter lebih. 6 meter nih. Sampai atas. Nanti itu tinggi Nabi Musa nih. Sampai atas itu, tapi tinggi Nabi Musa. Tapi itu raksasa Nabi Musa ya. Raksasa kecil. Nabi Adam lebih tinggi lagi. 27 meter kalau hitungan hastanya 48 cm. Kalau hitungan 50 cm 30 meter. 30 meter. Jadi penelitian mengenai apa sih dinosaurusnya? Hewan apa yang purba, yang apa yang gede-gede? Iya, kalau dinistakan ke Nabi Adam ya nggak mustahil, boleh aja. Jawas, tapi jaizun fil akli, masuk akal. Sebab kalau Nabi Adam tinggi 30 meter, hewan segede gajah, kucing, iya nggak? Ayam kan? Gitu aja. Jadi apa yang benar gitu ya? Apa yang ahli arkeolog mengatakan bla 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 gitu. Ini namanya juga penelitian manusia. Apa yang mereka bisa apa? Ya kalau dia ditekan dengan tinggi Nabi Adam, kan Nabi yang bilang tuh. Nabi Adam tingginya sama situ nadiraan 60 satu saya itu ada yang mengatakan 50 cm, ada yang mengatakan 48 cm gitu. Ya, jadi dia 30 atau 27 meter gitu aja ya. Insya Allah gitu ya. Jadi kembali kepada Nabi Ilyas ya. Jadi Nabi Ilyas itu bertemu sama Anas bin Malik. Jadi Nabi Ilyas selain Nabi juga sahabat Nabi. Karena ketemu sama Nabi belum meninggal, masih hidup. Sama Nabi Isa tuh, sama Nabi kan selagi sama tuh ketemu sama Nabi dalam keadaan hidup dan kenal saya Nabi, dan itu cukup syarat menjadi apa ya? Syarat menjadi sahabat. Gitu. Jadi Nabi Ilyas selain Nabi pun sahabat Nabi. Nah kembali kepada Nabi Idris ya. Nabi Idris
Di sini Nabi Ilyas, Nabi Khidir, yang di mana? Yang hidup dia di dunia. Jadi yang kita tahu yang hidup siapa? Nabi Khidir doang ya. Ada dua, sama Nabi Ilyas. Cuma yang masyhur Nabi Khidir gitu. Yang di langit itu dua, Nabi Isa dan Nabi Idris. Jadi 4 orang nabi yang sampai sekarang masih hidup di dunia dua, ya di langit dua, gitu ya. Baik. Jadi ini Khanukh nih Idris nih. Nah punya anak apa namanya? Mutawasslih. Ya mutawasslih. Nah mutawasslih punya apa? Tatkala umurnya mencapai mi'atun wa sab'un 100 sab'un wa thamanuna 187. Siapa tahu mutawasslih ya? 187 punya anak namanya Lamka. Dan setelah kelahiran Lamka, Mutawasslih hidup berumur 800 tahun. 800 tahun. Ya. Bukan salah. Lamka sab'umi'at wa ba'da dzalika sab'umi'atin wasnataini wa thamanina sanatan. Ya. Mutawasslih hidup setelah kelahiran Lamka berapa tahun? 782 tahun. Dan jadi umurnya Mutawasslih 782 tambah 187 berapa ya? 969 ya. Dan selain punya anak Lamka, Mutawasslih juga wa ulidalahu banuna wa banatu. Jadi bukan anak tunggal, anaknya banyak ya, gitu. Punya juga anak-anak laki-laki yang lain, anak perempuan yang lain selain Lamka tuh. Ya. Nah, terakhir nih, falam makana li Lamka, tatkala Lamka punya berumur benar-benar umri mi'atun 100 wasnatani watamanuna sanatan 182 tahun. Ya. Uli dalam Nuh punya anak namanya Nabi Allah Nuh. Dan Lamka, jadi Lamka bapaknya Nabi Allah Nuh itu. Dan Lamka hidup wa asya ba'da dzalika setelah kelahiran Nabi Allah Nuh khamsumi'atin wa khamsan wa tis'ina sanatan 595 tahun ya. Khamsami'atin wa khamsan wa tis'ina sanatan 595 tahun. Siapa itu? Lamka setelah Nuh, Nabi Nuh lah. Jadi tambah umur itu kelahiran Nabi Nuh berarti 182 tambah 595 umurnya Lamka bapaknya Nabi Allah Nuh 777 tahun. 777. Apaan tuh 77 tuh? Yang ini apa tuh? Minuman apa tuh? Apa? Minum yang serap apa? Minuman ya? Hah? Iya ini saya ingat kan? 7 waktu iklan tahun berapa? Kan jadul tuh ya? Iya. Tapi itu umur apa ya? Umur siapa ya? Lamka. Ya, Lamka. Ya. Kemudian, nah, wa ulidalahu banuna wa banatun. Dan selain punya Nabi Allah Nuh, juga Lamka punya anak-anak laki yang lain dan anak-anak perempuan yang lain. Falamma kana li Nuhin tatkala Nabi Allah Nuh berumur khamsami'ati sanatin 500 tahun. Ulidalahu banun punya anak 3 nih, Sam, Ham dan Yafis yang masih hidup.
yang ikut ke kapal sebab Kanaan kagak di kafir. Nabi Allah lu kagak tahu kalau dia kafir, makanya ya bunaya kamana wahai anakku naik sini. Nggak tahu kalau si Kanaan tuh nggak iman sama mereka sendiri. Ya, sama di sini. Ya, cerita kalau itu ya tenggelamnya siapa kan? Kanaan. Ya. Wana dan Nuhun ibnahu wa kana fi mahzalin. Nabi Allah memanggil anaknya Kanaan, dia misah nggak ikut naik kapal. Ya bunayya kam ma'ana, bukan kam tapi kam ma'ana ya. Jadi ibu bom dia. Wala takum ma'al kafirin, jangan ikut orang-orang kafir. Kenapa bilang begitu? Nggak tahu kalau karena kafir. Allah katakan Hansa, sa'awi ila jabalin, saya akan berlindung di gunung. Ya, kalau gempa berlindung ke mana? Lapangan ya selamat. Kalau banjir ya paling di, ya dibilang di gunung ada gitu ya, tempat. Tapi ya namanya baca Nabi Allah nggak ada yang selamat. Itu dia. Ola la asimal yauma, nggak ada yang bisa melindungi dari azab Allah pada hari itu. Wahala bainahumal mauju, dihalangi sama ombak, mati deh Kanaan karena nggak hidup. Nah yang hidup tiga tuh, Syam, Sam, Ham sama ya Yafis di sini ya. Sam itu Abul Arab, bapak moyangi Arab itu kan Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak. Kalau Iran Persia, karena ini dia, ya. Itu Arab Saudi itu dia, ya. Sampai Arab itu Arab ya. Kalau Ham, Abu Sudan, ya. Bapak namanya Sudan. Wayafis Abu Turki, bapak namanya Turki sini, ya. Jadi cuma ikut tuh 80 orang doang tuh umat Nabi Nuh, ya, bersama dua anaknya yang 3 dan istri mereka yang 3, itu yang selamat, ya. Jadi Nabi Nuh itu dakwah ratusan tahun cuma dapat umat 80 orang. Jadi kayak model ustaz kecil kayak gitu ya. Ngaji cuma berapa tahun gitu dapat tulis 10 orang. Alhamdulillah banget itu. Alhamdulillah banget. Nabi Nuh 900 tahun tidak kuat gitu, cuma dapat tulis 80 orang gitu ya. Baik, di sini ini Nabi Nuh. Kenapa namanya Nabi Nuh tuh? Namanya siapa? Abdul Ghaffar namanya. Abdul Ghaffar bin Malkah, bin Malkah, bin Lamkah atau bin Malkah atau bin Lamkah bin Mutawaslih, ya. Itu dinamai Nabi Nuh, tapi Abdul Ghaffar Nabi Nuh sebab dia dia meratapi kesalahan dia. Ringkas roti nauhihi, sebab dia sering meratap. Nyesel, ya Allah, kenapa gue berbuat dosa ya Allah, gitu. Ada naih fi zammin nahiyah, mencela orang-orang yang meratapi yang udah meninggal tuh. Ada di sebagai orang Kristen ya, orang Cina tuh kalau meninggal terus sih, ya Allah, tapi gimana Bapak gitu ya. Ada tuh di itu ya. Itu dicela itu sama orang Kristen, nggak boleh. Gini-gini baju diapa gitu kan? Itu nggak boleh. Nah itu niyah, meratap. Nah kan jadi namanya Abdul Ghaffar. Dinamai Nuh, kenapa dia sering nangisi kesalahan dia? Kenapa? Ada 3 versi sumber riwayat. Pertama, dia sempat nyumpahin kaumnya sampai mati semua tuh banjir. Pas mati semua dia nyesel. Ya Allah, kenapa? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina
dayyaro, sumpah biar orang kafir mati semua. Gitu. Terus Nabi Nuh sempat Isra tuh, pakai darah Nabi Nuh. Atau yang kedua, apa? Limuraja'atihi rabbahu fi sya'ni waladi Kan'an. Dia minta rujuk, minta apa dipulangin, dia protes kepada Tuhannya. Ya Allah, di sini nih. Ya, di sini. Beliau protes. Qala ta'ala tuh, apa qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin, kata Nabi Allah. Ya Allah, anak saya karena dari keluarga saya, kan kau janji pengen nyelamatin keluarga saya, kok mati? Kayak protes ya. Nah, beliau nggak tahu kalau kan kafir gitu. Jadi Nabi Nuh diomelin tuh. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalihin. Jadi bukan saya Nabi Muhammad yang beberapa ayat ditegur ya. Nabi Nuh juga ditegur sama Allah sebab protes anaknya si Kan'an gini. Nah, ketika dia ditegur, beliau nyesel sebab sempat protes, nyesel, nangis. Karena tahu seorang Nabi itu salah, nggak boleh begitu. Tahu. Karena makom beliau itu itu nggak boleh begitu. Nah, ini tapi bahasa salah, dia meratap, nangisin kesalahan di. Nah, itu. Kedua ya. Nah, yang ketiga terakhir tuh, dia sempat ngelewatin anjing yang kusta. Atau dalam segala ini anjing yang punya tempat. Udah anjing, kusta lagi. Gitu. Kan kalian dulu ini makhluk jelek amat, gitu. Ini makhluk jelek amat, gitu. Atau dibilang ihsa ya ubi, jelek, suruh jangan gue, gitu. Nah, ngomong begitu, Allah masih wahyu atau pokoknya ngomong, Nuh, kalau saya mau, kalau urusan ciptaan saya yang minta, saya nggak menjadi anjing, mau ngapain udah anjing, kusta lagi, maaf ya, udah jadi anjing terus, saya nggak mau jadi orang, tapi yang bisa yang bikin, ente jelasin nanti orang jelasin ya. Ilah Allah gitu, jadi nggak boleh tuh mencela makhluk. Orang jangan amat deh, orang ya nggak boleh ya, tapi ya semua orang makhluk Allah ya. Mumpung gimana keadaan mesti kita, Masya Allah semua makhluk umat mukmin kita, ya Masya Allah semua ini ada hikmahnya semua. Ada yang begini, ada yang begini. Siapapun juga makhluk Allah. Apalagi mau ngaji ya, gitu ya, jangan dicela, jangan dihina, nggak boleh. Jadi kita mencela Allah gitu ya. Gitu. Itu dia. Jadi 3 sumber tuh. Kenapa Abdul Ghaffar dinamai Nuh? Sebab dia nyesel. Udah nyela-nyelaan anjing kusta begitu. Omelin. Gitu. Nanti nyela gue ya. Nyela aku ya. Ya Nuh. Itu kan apa yang bikin? Kayak babi buat apaan sih diciptain gitu ya? Nggak boleh. Udah itu ya. Jadi nggak boleh Allah menciptakan babi, itu namanya kurang ajar dari Allah. Begini jadi, babi diciptakan, begitu. Allahnya dibuang. Kalau Allah menyembuhkan penyakit saya dibikin sakit amin Allah. Sombong namanya, saya sakit, gitu. Wa idza maritu, katanya Nabi Ibrahim, bahwa yasfin, Allah yang nyembuhin saya berobat ke dokter, saya pengen duit. Allah, kalau yang positif, Allah disebut, kalau negatif, Allahnya dibuang. Nih, Allah kan yang bisa kasih, kamu Allah yang miskin, kamu itu namanya songong sama Tuhan. Itu begini berasa amat lalu Tuhan. Kamu boleh itu namanya ngajak gue berantem sama gue gitu. Mulut belaksak yang mau miskin, yang mau kurus lah gue, begitu. Lu makhluk. Kita nggak bisa bener. Sempat protes yang Allah bener. Ya mau diapain ya? Kita punya Allah semuanya nggak bisa boro-boro kita ngelawan. Kita gemet ya nggak boleh. Syukurnya jangan. Syukurin ada gitu ya. Jadi Nabi Nuh diomelin sama Tuhan gara-gara nyelak atau ngusir anjing yang kusta. Makanya namanya Nabi Nuh. Namanya deh Abdul Ghaffar atau bin Lamkak. Ya. Gitu. Dia itu dijadikan rasul
berumur 40 tahun sama dengan Nabi kita Muhammad ya. Umum para nabi diangkat, jadi ini dilantik. Kalau kita dilantik ya, jadi kan dilantik jadi presiden, jadi apa? Pangdam Jaya gitu ya. Jadi RMK gitu kan, jadi kalau kita deh apa level kita ya. Jadi RMK pelantikan RT sini RT berapa ini RW 0 ada kan 23 10 ini 4 sampai 8 ya. Di sini berapa RW? R7 pelantikan RW 7 gitu dilantik namanya. Nah Nabi Nuh dilantik berumur berapa? 40 tahun, pendapat yang paling sahih. Itu dia banyak sumber riwayat. Ada yang mengatakan enggak 50 tahun umurnya, ada yang mengatakan 250 tahun sebab beliau berumur panjang kan? Ya berumur panjang. Wa maka tapi qaumihi dia diam menetap berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun tuh. 1000 abad 1000 tahun nih orang gocap dakwah tuh cuma dapat umat 80 orang. Okay. Wa asya ba'da tufan, hidup setelah banjir bah itu 250 tahun. Maka jumlah umurnya 1240 tahun nih. Dibentuk, dibina pendapat yang paling sahih adalah 1000 tahun. Memang segini umur Nabi Nuh benar ada yang masuk tadi, ada yang bilang 1240 gitu. Ya ada yang bilang 1000 tahun gitu ya. Wakana najaron, dia tukang kayu, tukang kayu. Jadi setiap nabi punya profesi, kan dia kan bikin apa? Bikin kapal. Kalau tadi apa Nabi Idris? Sempat jahit baju ya. Dia tuh penjahit katanya. Jadi setiap nabi punya profesi. Ya, jadi buat para guru juga nih apa sih sindiran, jadi jangan cuma ngajar nabi gitu ya, ada juga dikit dagang gitu ya. Nabi Adam zaroan tuh apa ya, petani ya. Wakana Idris khayaton, Nabi Idris penjahit. Wakana Nuhun najaron, Nuh tukang kayu. Apa sih ini yang ini apa ini? Iya apa sih bupe apa gitu? Lemari yang kayu. Apa? Furniture ya. Kayak Solo itu Ustaz. Deh? Kayak di Solo itu Ustaz. Oh iya benar. Jepara. Bukan di Solo ya. Wa kada Zakaria, bukannya Nabi Zakaria. Wa kana Ibrahim bazzazan. Nabi Ibrahim tukang jual pakaian gitu. Tukang pakaian. Wa kana Musa katiban, Nabi Musa juru tulis. Suka nulis Taurat tuh. Nulis Taurat di biadihi tuh. Wa kana ajir Syuaib, beliau adalah buruh tuh anak buahnya tuh apa? Nabi Syuaib kan kerja 99 tahun ya untuk dapetin anak itu. Jadi apa ya? Mas kawinnya kerja 9 tahun ya. Berapa tahun Pak? Ya, gitu. Ya. Nah, kemudian Daud apa itu? Pandai besi. Ya, Nabi Sulaiman suka menganyam itu daun korma, apa daun kelapa tuh, suka dipikirkan itu. Yang buat apa? Yang buat kalau dulu zaman dulu pakai apa itu? Buat jeruk kuning apa? Buat pengantin apa itu? Jantur ya? Nah itu kerjaan Nabi Sulaiman tuh. Cuma bukan daun kelapa, daun korma, daun korma gitu ya. Itu kerjanya deh Nabi Allah Sulaiman. Nah Nabi kita Muhammad jual beli dengan kontan dengan cash gitu. Kerjaan ustaz kampung nih ya, jual pokok ya, jual cash sama jual kontan dijual utang gitu ya. Itu jadi walhasil para nabi selain ngajar dakwah juga dagang gitu ya. Baik. Iya. Usaha. Kemudian wa hada madmunu ma fi kitabihim sharihan. Ini apa kandungan ya yang ada di kitab mereka. Sekarang mereka nih ahlul kitab. Jadi kita bikin langsung ya lupa tadi itu ya. Jadi dari efek dari Nabi Adam ya,
Jadi ini ikut ini. Enggak. Bukan aja bukan kan? Bukan kan? Bukan, Ustaz. Ikut ya. Iya. Oke ya. Oke ya. Adam punya anak Nabi Allah Syis. Syis nih, Shin gede, ya, namanya Tak. Syis, ya. Punya anak Anus. Ya. Anus. Oke. Anus punya anak. Siapa namanya itu? Oinan. Oinan punya anak Mahlahil. Ilu. Mahlailu punya anak Yalid, ya. Yalidu punya anak Khoruh, Ahnuh, Khoruh atau Ahnuh. Ini nama yang dikenal oleh kalangan orang-orang Yahudi. Kalau kita bilangnya bukan Nabi Idris. Nabi Idris. Ya. Nabi Idris nih. Nabi Idris punya anak namanya Mutawasslih. Ya. Kan ya? Mutawaslihu punya anak Lamka. Punya anak ya. Ini gitu ya. Idrisu. Mantap ya Nabi. Nabi Allah Nuh punya anak 3. Syam, Ham, sama ya Tak ya. Gitu. Itulah silsilah Nabi Nuh sampai Nabi Allah berapa? Yang jelas Nabi Idris itu apa ya? Kalau anaknya ini anak yang mutawassil ini adalah buyutnya, ya, buyut ya. Ini kan cucunya, kakeknya. Mutawassil itu kakeknya Nabi Allah Nuh. Berarti buyut. Nabi Nuh punya buyut, namanya Nabi Allah Idris. Gitu ya. Baik. Yes. Ya itulah. Tapi jadi kata beliau, siapa ini? Pengarang kitab ini beliau ngambil dari kitab-kitab yang ada di kalangan orang Yahudi. Makanya Ahnuh bukan Nabi Idris. Tapi nanti jelasin nanti gimana sih? Jadi dari wafika ini hadis awal. Jadi dalam ini sejarah ini, keadaan ini mahfuzatan yang orang Yahudi klaim itu terjaga fima nazala minas sama dalam kitab Taurat yang mereka klaim yang ada sekarang itu zaman sekarang nih Ibnu Katsir nih Ibnu Katsir itu pakai mereka bilang nih kitab Taurat saat ini terjaga itu. Dan kata beliau harus bohong, diteliti lagi, jangan dimakan mentah-mentah. Jadi begini, beliau mengambil tukilan dari kitab yang mereka klaim sebagai kitab Taurat, tapi beliau juga mewakili kita, jangan makan mentah-mentah. Itu karena mereka mengatakan ulama sebagaimana enggak satu ulama, berarti banyak ulama Taurat ini yang menganggap cacat orang-orang Yahudi. Bahkan kitab-kitab mereka udah pada menyimpang. Jangankan setelah Nabi Musa wafat,
masih Nabi Musa masih hidup lagi dia menyimpang lagi udah Pak menyimpang udah begitu biasanya banyak lagi nih ya. Jadi yang apal kitab suci tahu cuma 4 di sini ya, Yusha bin Nun, Uzair, Nabi Musa sama Nabi Isa, cuma 4 orang doang yang apal. Nah Uzair tuh jaraknya jauh, Yusha bin Nun tuh ini khalifah yang pengganti Nabi Musa setelah beliau wafat tuh, Yusha bin Nun. Jadi ada 4 yang apal, cuma 4 doang, yang lain ada yang apal. Tuh bihaba apa sih pendeta Yahudi yang banyak yang jago paham kitab Taurat, hanya paham dan baca, tidak hafiz, tidak hafal. Hanya 4. Kalau kita banyak yang hafiz pun, alhamdulillah inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Kami yang jaga. Kalau kita mau cuma 4 yang hafal. Jadi ada Injil di sini bahasa Indonesia, di Cina bahasa Cina, ya. Di Jepang bahasa Jepang. Kalau kita qul a'udzu birabbin nas, di Cina ya begitu. Ya di Afrika ya begitu juga. Nggak beda. Gitu ya. Nah jadi ulama nggak satu yang menganggap mereka itu cacat, tercela. Al-Zahiru yang jelas, kitab yang mereka klaim sebagai kitab Taurat dhaifatun, sangat lemah, nggak kuat. Tapi beliau ambil sedikit mengenai apa ya? Dia silsilah Nabi Adam sampai Nabi Allah Nuh, gitu. Maksudnya jadi gini, kita jangan wah boleh nih, nggak usah udah kita jadi beliau aja. Beliau kan berpakar, bisa ngambil kitab Taurat yang ada, kan bukan. Kayak gini, masalah-masalah agama yang dalam-dalam, jangan suka iseng membuka di Google. Paham nggak? Di YouTube masalah khilafiyah, apalagi masalah ya kayak Wahabi. Jangan, gue pengen tahu nih Wahabi kayak gimana sih? Jangan deh. Maaf kalau kita yang pengetahuan agama kita minim, takutnya ke bawah jadi Wahabi, gitu paham? Jadi Syiah. Udah kalau ya kita mah Allah udah ngaji aja apa ya? Face to face ngaji apa ya? Katamu jangan ini sedang beliau kepada kita. Jangan sosokan pengen tahu gimana Wahabi, gimana Syiah. Buka. Jangan nggak usah udah happy beliau buka. Kalau dipakar buka kitab yang dianggap mereka tahu. Terbuka kalau salah ini mereka salah ini. Jadi sampai benar dia di komentari. Tahu nggak? Gitu ya. Udah kalau Prabowo alasan dijaga. Sebenarnya mereka menyebutkan secara ada nambahin, ada yang ayat ditakwil lagi, udah kacauan. Itu udah kacauan. Wa fiha ghalatun kasirun, dalam kitab itu banyak kesalahan. Itu karena 10 sebagaimana kalian akan nanti itu insyaallah ya fi mawadhihi, di tempat-tempatnya. Hasil beliau ngambilnya dari kitab yang dianggap kita tahu padahal bukan kitab, karena banyak kesalahan dan kita banyak menganggap mereka itu salah, mencela. Jadi apa ya, menurut mereka tercela, mazmum deh orang Yahudi gitu ya. Karena kalau sempit nih mau dijelasin tapi itu sempitnya. Jadi waqad zakarul imamu halaman 42. Insyaallah kita lanjut malam Jumat yang akan datang. Allah wa'ala bisawab ya Rabbana bi annana gharabna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina تبصير كل حوبة واستر لنا العاصي وآمن الروعات واغفر إنا ربي ومولينا والآل والإخوان وسائر
والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع قبلا تمنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب والآل والأصحاب عباد قاسي صحبي والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله بالبر والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك وربيع الشام والدرب يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرب يا رسول الله سلام عليك في الشام والدرب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله أكبر الله أكبر